Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Kali ini kita akan coba bahas di antara para pembalap Moto2 untuk 2023, di mana Dorna Sport sampai sejauh ini MotoGP telah melahirkan raja-raja balapan di tiap era. Istilah raja ini disematkan kepada pembalap yang memiliki talenta di atas rata-rata, mendominasi balapan demi balapan, kemudian memenangkan kejuaraan dari musim ke musim secara berturut-turut. Bahkan untuk kelas Moto2 juga berpotensi menyajikan kompetisi seru. Jika dilihat dari line up pembalapnya, maka banyak di antara mereka punya kans bertarung di barisan depan. Sementara untuk penghuni klasemen atas tentu punya pengalaman mumpuni, namun jangan mengesampingkan para pembalap yang lebih junior dan debutan. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Seperti kita ketahui, kelas Moto2 diperkenalkan pertama kali semenjak tahun 2010 sebagai kelas pengganti GP 252 tak, dan semenjak 2011 sampai 2022 pula lah Moto2 dan sukses memberikan asupan pembalap-pembalap baru ke kelas MotoGP. Kemudian secara umum kelas Moto2 di mana superstar Marc Marquez hadir di 2013 sebagai Rookie of the Year sekaligus langsung menjadi juara dunia, adalah kali di mana pembalap rookie banyak masuk kelas MotoGP, di mana ada 7 orang rookie yang terdiri dari 4 lulusan Moto2 dan 3 lulusan balap lain hadir di line up pembalap MotoGP kala itu. Namun sepertinya tahun 2023 berpotensi jadi titik nadir tangga step up penjenjangan Moto2 ke kelas MotoGP. Hal yang menarik di antara catatan salah seorang pembalap Moto2 jika kita melihat penampilannya sepanjang 2022, yakni Ai Ogura, punya kans kuat merebut gelar juara dunia Moto2 2023. Bagaimana tidak, Ai Ogura adalah runner up pada musim lalu. Pembalap Idemitsu Honda tim Asia itu tampil impresif sepanjang musim, bahkan ia sering bertarung berebut posisi terdepan, di mana Ai Ogura total mengoleksi 7 podium termasuk 3 kemenangan. Kemudian pembalap Jepang itu punya kesempatan segel gelar juara dunia jika tak melakukan kesalahan fatal pada 2 seri balapan terakhir pada musim lalu. Bahkan bermodal pengalaman tersebut, Ai Ogura bakal lebih dewasa dalam beradu strategi di atas lintasan. Kemudian pembalap Honda tim Asia itu sukses menjadi runner-up Moto2 2022 dengan koleksi 242 poin. Dia 7 kali naik podium, di mana 3 diantaranya adalah kemenangan yang diraihnya di Jerez, Spielberg, dan Motegi. Kemudian performa apiknya itu pun sempat membuat pembalap asal Jepang itu gencar digosipkan bakal dipromosikan di kelas MotoGP pada 2023 mendatang untuk membela LCR Honda. Dia disebut akan menggantikan posisi senior dan juga kompatriotnya sendiri, yakni Takaaki Nakagami. Akan tetapi pada akhirnya tim satelit Honda itu tetap mempertahankan Nakagami, sementara Ai Ogura bertahan di Moto2 untuk berduet dengan Somchat Kantra. Ternyata pembalap berusia 21 tahun itu enggan dipromosikan karena merasa dirinya belum siap untuk berkompetisi di kelas utama. Selanjutnya juga tak diragukan lagi, Pedro Acosta adalah calon bintang masa depan MotoGP. Baru 2 musim di ajang Grand Prix, ia mengukir sederet prestasi ketika kita melihat performanya pada 2021. Meski menjadi rookie, ia menyegel gelar juara dunia Moto3 di 2021 lalu. Setahun berikutnya pada 2022 statusnya kembali menjadi rookie di kelas Moto2. Hasilnya pun apik, Acosta merengkuh titel Rookie of the Year.
Kemudian pembalap Red Bull KTM Ajo itu terbukti tampil kompetitif hingga ia mengemas 5 podium termasuk 3 kemenangan. Ia pun menempati peringkat kelima klasemen akhir, makin matang secara mental dan teknik. Acosta pun patut diwaspadai pembalap lain pada musim 2023. Setelah penampilan luar biasanya di Moto3, Acosta dipromosikan ke kelas Moto2 di tahun 2022 dengan tim yang sama bersama Augusto Fernandez yang menjadi juara dunia setelah 6 tahun berakhir di kelas tersebut. Di awal musimnya, Acosta bertengger di peringkat kelima klasemen akhir dengan torehan 3 kemenangan dan 2 kali runner-up sekaligus menjadi dirinya sebagai rookie terbaik. Dengan pengalaman 1 tahun diiringi bakat dan motor juara, Pedro Acosta dipercaya bisa meraih gelar juara dunia Moto2 2023 dengan mudah. Jika skenario tersebut berjalan, maka dipastikan Acosta mendapat promosi naik ke kelas tertinggi. KTM adalah tim pabrikan paling logis untuk Acosta menaungi di kelas MotoGP pada tahun 2024 nanti. Sebagai catatan, Celestino Vietti juga jadi unggulan merebut gelar pada paruh pertama musim 2022. Bahkan ia lama berstatus sebagai pemimpin klasemen sementara. Sayangnya, performa murid Valentino Rossi ini malah turun drastis pada paruh kedua musim dalam 8 balap terakhir musim lalu. Bahkan ia nihil poin dalam 6 balapan di antaranya. Kendati begitu, pembalap yang pada musim 2023 bakal berseragam Vantage Motor ini mengumpulkan 5 podium termasuk 3 kemenangan. Ia berada di peringkat ke-7 klasemen. Jika saja ia belajar dari kesalahannya, Vietti bisa berbahaya di atas lintasan. Catatan selanjutnya, Izan Guevara adalah salah satu rookie Moto2 2023. Meski rookie, pembalap muda Spanyol itu juga patut diwaspadai. Pasalnya Guevara adalah juara dunia Moto3 2022. Bahkan ia meraihnya dengan torehan meyakinkan, yaitu 12 podium termasuk 7 kemenangan. Dengan talenta mumpuni dan terbukti punya mental juara, Izan Guevara yakini bisa bersaing di barisan depan bersama pembalap tim gas-gas Asparti ini paling menonjol di antara pembalap debutan lainnya. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.